فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our discussion. What page is the last? 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. 43 ya. Halaman 43. Al-mabahasu as-sani. Itu ya. Pembahasan tentang malaikat. Chapter 2 is the topic about the angels ya. There are three parts. The first is man al-malaikah. Hum ajsamun latifatun makhluqun min nur la yakuluna wa la yashrabuna wa hum ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. The angels are very soft and very very small entity or microcosmos that is created from the light. Yeah. They do not eat and they do not drink something, do not consume. It's different from humankind. And there are the chosen creatures. Ya. Mereka adalah hamba terpilih, hamba yang dimuliakan. They do not, break Allah's law from what Allah already asked to do and also always do Allah's command. It is called malaikat, and of course, it is very different with the human. The faith of human can be improved, can be declined, based on his taqwa. Sometimes good, sometimes bad. That's the humanity. But for malaikat, they always consistent. They always be consistent with Allah's command. And the second one, the next page, 44. Hal yara al-basharu al-malaika. Did I read this? Did I explain this? Not yet. Hal yara al-basharu al-malaika. The meaning, do the human can see the angel. La yara al-basharu ghairul anbiya al-malaikata. The ordinary people or the ordinary human cannot see the angel except the messengers. So it is only Anbiya who can see malaikah. Sometime in real entity, sometime in the form of other creatures like human. It is in Hadis Nabawi. One day Rasulullah sat down or having majlis with some Sahabah, and then suddenly came the person with using or dressing white clothes, and also itu siapa? Ustaz Alfian dah. Yeah, sometime there is a person using white clothes, white dress, and his hair is a little bit long, and no one recognize him, and there is no trace, ya, tidak ada jejak from where he came, and no one recognize him, and then he suddenly asked Rasulullah about iman, Islam, ihsan, and he is Malaikat Jibril. So sometimes Jibril came to Rasulullah with the form of human, sometimes in his real form. So it is only special for Anbiya who can see the malaika, and ordinary people cannot see malaika. Idza kanu ala suwarihim ala suliyah. Idza kanu nalikane ana sapa malaika ala suwarihim ing atase pira-pira bentuke malaika ala suliyah kang asli. Jadi tidak bisa melihat wujud yang asli. Li'annahum ajsamun latifatun, karena mereka itu adalah jisim atau sebuah bentuk atau entiti yang sangat lembut. Kama annahum la yarawna al-hawa. Sebagaimana manusia itu tidak bisa melihat udara.
Manusia apakah bisa melihat udara? Tidak bisa. Itu sama seperti wujudnya malaikat tidak bisa terlihat. Ma'akaunihi jisman mali'an lil fadha. Seperti sebagaimana udara itu ya terbuat dari sesuatu yang padahal udara itu memenuhi alam semesta ini. Memenuhi lingkungan kita tapi tidak bisa terlihat sama dengan malaikat. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau dalam dunia ruqyah itu sebenarnya di sekitar kita ini kan banyak makhluk gaib yang berdesakan ya, bukan hanya malaikat, mungkin juga makhluk gaib ya, jin dan sebagainya. Jadi bisa jadi kalau kita jalan gitu ya, ya tergantung orangnya. Kalau orang itu alim, ulama, kiai gitu, kalau jalan ya yang namanya jin pasti akan minggir, nyingkrih karena ada orang alim lewat. Ini sebenarnya kalau orang itu bisa melihat itu penuh sekali di setiap sudut ada, ya toh. Cuma kan itu sangat lembut sekali. Jin, kemudian malaikat itu tidak bisa manusia biasa tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa melihat kita. Ya, kalau dalam dunia ruqyah yang kita pelajari sekali lagi eh, keyakinan orang itu kan apakah jin itu bisa menembus batas seperti tembok ini? Jawabannya ya tidak bisa. Tidak seperti di film-film. Ya, dia lewat kayak gini. Lewat ini nanti dibuka ya lewat gitu. Lubang-lubang ya lewat situ. Tapi kalau sekat seperti ini ya tidak bisa dia. Ya, tempatnya di mana ya tergantung. Kalau jin yang jin itu biasanya suka di tempat yang gelap, di pojokan, kemudian di jeding. Kenapa di jeding? Karena lembab. Tempat-tempat yang lembab. Nah, itu kan jisim-jisim yang kita tidak bisa melihat. Namun bagaimana manusia itu mensinkronkan bahwa kehidupan itu bukan hanya yang realita tapi juga sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Maka itu harus harmoni. Harmoni kita dengan sesama manusia yang kasat mata, harmoni dengan alam, harmoni dengan sesuatu yang tidak terlihat. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan kalau masuk, if you enter the toilet or the restroom, pray, doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu kan relasi kita terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Kanjeng Nabi mengajarkan, jangan lupa bahwa alam kita itu bukan hanya alam dunia, tapi ada alam gaib yang kita itu harus care. Makanya mengucapkan doa itu biar kita tidak diganggu. Minal khubusi wal khobais. Setan laki-laki maupun setan yang perempuan. Ya. Terus ketika keluar rumah atau ketika melewati kuburan, nah, itu kan Nabi ngajari doa kan, bahwa yang kita lewati itu jangan dikira mati, mereka hanya pindah alam, jasadnya mati tapi ruhnya ada, maka ucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar, itu diantara doanya. Ya, maka Allah mengampuni kalian semuanya dan kita itu pasti akan menyusul. Nah, itu doa inti dari doa itu. Jadi kalau itu kalau lewat kuburan kemudian kita salam kayak gitu itu senang mereka itu dan mendoakan kita atau kirim Fatihah gitu. Jadi nanti mereka itu mengenali kita. Ini biasanya nek lewat mengucapkan salam, mendoakan itu nanti baliknya manfaatnya ke kita. Gitu. Maka suatu ketika kan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu ada di dalam sebuah kisah itu dikisahkan bahwa ada ahli kubur yang setiap minggu kondisi ahli kubur itu ya mereka itu seminggu sekali itu mereka mendapatkan doa umum ya dari kaum muslimin ketika khotib atau yang khutbah Jumat itu mendoakan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu nyampe ke kuburan semua karena doanya itu ya Allah ampunilah semua mukmin mukminat muslim muslimat, itu mereka royoan. Sebagaimana ayam itu kalau di kandangnya dikasih makanan itu mereka royoan semua. Doa kita itu nyampe. Ya. Tapi ada satu, ini kisahnya, kisah nyata yang diceritakan di situ. Ada satu jenazah yang ahli kubur yang nyantai-nyantai aja, kamu kok enggak ikut royoan? Ya sudah, setiap 5 waktu anak saya selalu mendoakan saya. Setiap 5 waktu anak saya mendoakan saya. Jadi setiap saat itu 5 waktu kuburan saya itu selalu padang, selalu dipenuhi dengan cahaya. Beda dengan anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah wafat atau mbah-mbahnya yang sudah wafat. Itu kasihan, dapatnya hanya seminggu sekali ketika hari Jumat itu. Makanya dalam tradisi kita itu malam Jumat itu ya dianjurkan ya, sangat dianjurkan
baca Yasin dan tahlil karena itu pahalanya nyampe. Ya, atau kita bersedekah untuk orang yang sudah diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Nah, itulah relasi antara bukan hanya yang di antara kita tapi juga seperti itu tadi. Malaikat boleh tidak mendoakan malaikat? Boleh. Kirim Fatihah ila jami'i malaikatil muqarrabin, kepada semua malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat VVIP itu kita doakan. Ya. Biar apa hubungan kita ini baik. Wa amma idza tashakkalu bi surati jismin kasyifatil kal insan fayarawnahum. Kemudian namun ketika malaikat berubah wujud menjadi jisim yang kasar seperti manusia, maka malaikat bisa dilihat. Seperti kisahnya Nabi tadi. Nabi ketika duduk-duduk taklim bersama sahabat kayak gini ini, tiba-tiba datang orang yang berbaju putih, ya. La yarawna ahadun min asari majihim. Di antara kita itu tidak ada yang tahu dari mana dia tiba-tiba datang. Kemudian tiba-tiba duduk dekat Nabi. Fa'asnada rubbatahu ila rubbatihi. Dengkulnya itu didekatkan kepada Nabi. Tiba-tiba nyelinap gini terus duduk dekat, terus dia takok, ya. Orang ini bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian dia jawab sendiri, ya. Kami para sahabat itu heran. Dia tanya sendiri kok jawab sendiri. Kemudian setelah itu tanya iman, apa itu ihsan. Setelah itu tanya ciri-ciri kiamat. Setelah selesai, kemudian dia tiba-tiba kembali terus hilang. Dan Nabi mengatakan, tahukah kamu, dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajari kita tentang agama Islam. Nah, itu berarti ketika itu malaikat Jibril berubah wujud menjadi jisim yang kasar. Dan itu para sahabat bisa melihat. Tapi ya memang malaikat itu memang ada yang seperti itu. Makanya pernah saya ceritakan, biasanya dalam bentuk para ulama gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang kayak kedatangan Gusmi, kedatangan Mbah Hashim. Jangankan ulama, kadang mbah yang sudah tidak ada itu datang, ya. Nah, itu kan menyerupai itu. Kadang dia ingin menolong, ya, ingin menolong manusia itu, malaikat itu. Nah, para nabi itu bisa melihat malaikat walaupun dengan wujud aslinya, ya, karena itu khususnya. Jadi nabi itu mempunyai khususnya, punya privilege, bisa melihat malaikat dalam wujud asli yang diberikan kepada para nabi agar malaikat dapat menyampaikan permasalahan agama dan hukum syariat. Banyak sekali jisim yang tidak bisa kita saksikan dengan mata kepala, namun biasanya dapat dilihat dengan mata hati tanpa ada penghalang. Jadi mata kita ini sebenarnya hakikatnya ini tidak melihat sesuatu yang pasti, yang asli. Jadi nanti dalam Al-Quran itu dijelaskan, nanti ketika di akhirat fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Nanti baru dibuka, reveal, dibuka blak gitu, baru nanti mata kita itu baru bisa melihat secara hakiki itu nanti ketika di akhirat. Jelas banget gitu loh. Maka orang-orang yang sudah pindah ke alam barzah itu melihat sesuatu seperti ini sangat jelas sekali. Makanya orang Wahabi itu kan tidak percaya, mereka mempercayai bahwa Nabi ketika sudah wafat itu tidak bisa melihat kondisi umatnya, tidak mengetahui amalan umatnya. Nah, ini yang diterangkan ketika para ulama ya, termasuk kemarin itu Sayyid Muhammad Amin dan seterusnya. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahkan ketika Nabi Rasulullah wafat itu sangat jelas melihat kita semuanya. Ya. Maka ada sebuah makalah mengatakan Nabi itu ketika saya sudah intaqala ila rafiqil a'la, saya sudah bersanding dengan Allah. Di situ kalau saya melihat amalan umatku itu baik, ya, fahamitullah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan ya, bukan hanya saya, Anda semuanya. Kanjeng Nabi itu alhamdulillah melihat jenengan baik itu senang. Hamitullah karena melihat umatnya seperti itu. Tapi kalau berbuat kejelekan, kita diistighfarkan, diminta ampunkan oleh Nabi kepada Allah langsung. Fastaghfirullah. Jadi saya langsung beristighfar kepada Allah agar kita ini diampuni. Itu betapa sayangnya Nabi kepada umatnya. Maka ketika kita mengucapkan sholawat, itu Nabi tahu dan Nabi itu merasakan. Ada sebuah pendapat mengatakan di makbarohnya Rasulullah, di makom kuburannya Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah sana, itu ada malaikat penjaga yang tugasnya adalah menyampaikan salam dan sholawat kepada kita semuanya. Jadi ketika kita sholawat, nanti ada malaikat yang menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi Fulan bin Fulan. Jadi bukan Fulan, tapi Fulan bin Fulan. Jadi kalau kita sholawat, itu keseret, bapak kita itu keseret. Ya, Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu, sampaikan balik salamnya. Kita salam satu kali,
itu mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala, bayangkan. Jadi semakin sering kita membangun hubungan dengan Nabi dengan mengucapkan sholawat dan salam itu akan semakin dekat dengan Nabi. Maka Nabi mengatakan orang yang paling dekat denganku nanti ketika hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak membaca sholawat begitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali jisim yang tidak bisa diindra. Jadi manusia memang tidak bisa melihat suatu, tapi bisa melihat dengan mata batin. Ada beberapa orang yang istilahnya itu mungkin Anda pernah mendengar kasyaf. Kasyaf itu apa? Dari bahasa Arab. Kasyaf itu artinya terbuka. Ada beberapa orang yang dibukakan mata batinnya oleh Allah. Ya, jadi dia bisa mengetahui. Kadang ada orang yang tahu ini nanti bagaimana kayak waskito gitu ya dalam ilmu Jawa. Orang ini baik, orang ini. Imam Ghazali itu kan mengatakan dalam kitabnya itu seperti ini apa? Contoh seperti kisahnya Sayyidina Umar ketika bertemu dengan sahabat. Sayyidina Umar mengatakan, kamu habis zina ya, kamu habis zina ya. Kemudian sahabat tadi kaget. Loh, maksudnya gimana? Saya melihat bekas dosa di kedua matamu. Oh iya, tadi saya itu ketika sebelum ketemu jenengan di jalan melihat wanita, artinya matanya jelalatan. Kemudian, nah ini kan kasyaf. Salah satu bentuk apa? Kasyaf. Kadang ada orang yang kasyaf itu bisa mencium aroma yang wangi kalau orang itu baik. Tapi kalau orang ini kok kakek dosa gitu ya. Dosa itu kan baunya seperti bangkai. Ada orang yang bisa merasakan seperti itu. Ada orang yang kasyaf dalam hal rezeki umpama. Dia mendapatkan bantuan, statusnya ini syubhat umpama. Dia tahu, oh ini dia tidak akan menerima itu uangnya. Jadi dia hanya mengkonsumsi sesuatu yang halal. Ya, memang ada orang pilihan-pilihan seperti itu. Jadi sangat-sangat berhati-hati. Nah, kita ini kan sudah bercampur dengan syubhat. Kita ini apa? Dinamika sosial kita ini banyak sekali bercampur dengan sesuatu yang syubhat seperti masalah bunga bank dan sebagainya itu kan berbeda pendapat ya. Berarti itu kan syubhat mas, tidak jelas itu ranahnya. Nah, tapi Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Yang penting kita ini mau berbuat kebaikan, insya Allah dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Ada ulama dalam keterangan lain, ada ulama yang ketika melihat orang wudhu itu tetesan-tetesan wudhu itu bukan air yang dilihat, tapi itu ono sing babi, ono sing kiri, ceblok kabeh. Warnanya hitam, pekat dan sebagainya. Dia melihat orang wudhu itu ketika tetesan airnya itu adalah ampunan dosa-dosanya. Nah, itu ada dalam kitab itu. Jadi ketika ada orang yang wali autat itu selalu menjaga wudhunya, batal wudhu, batal wudhu. Ya, dan itu wudhu adalah cahaya. Wudhu itu saya kata dau yang artinya cahaya. Nah, makanya nanti ketika di hari akhir nanti bagaimana cara malaikat membedakan orang mukmin dengan orang yang kafir? Dari kejauhan sudah kelihatan. Kelihatan apanya? Cahayanya. Maksudnya bagaimana? Orang yang bercahaya berarti dia wudhu. Kalau dia wudhu berarti dia sholat. Kalau sholat berarti dia mukmin. Tapi kalau orang itu gelap wajahnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, nanti ada wajah yang diputihkan, ada wajah yang digelapkan. Gelap kan berarti dia tidak pernah wudhu. Kalau tidak pernah wudhu berarti tidak pernah sholat. Kalau tidak pernah sholat berarti dia kafir. Ya gampang aja kan, langsung gitu. Berarti maka bagaimana? Maka Rasulullah menganjurkan kalau kalian wudhu maka disunahkan untuk memanjangkan basuhan wudhunya. Jadi kalau batas wajah itu ya memang seperti ini, atas bawah samping sampai sini, sampai bawah sini. Kemudian kalau tangan kan batasnya sampai siku ya, maka disunahkan untuk memanjangkan, dilebihkan. Kalau kaki itu sampai mata kaki, kalau bisa ya dilebihkan. Karena nanti semua anggota tubuh yang terkena air wudhu itu akan bercahaya. Nah, di sekitar kita itu banyak jisim yang tidak bisa kita lihat dengan indera, tapi bisa dilihat dengan mata batin. Dan andaikan tidak ada mikroskop, alat itu, mikroskop, maka kita akan mengira bahwa jisim tersebut tidak ada. Nah, makanya kita butuh namanya alat bantu ya. Alat bantu. Panjenengan kalau di Instagram kemarin ada itu orang yang suka gigit kuku. Kalau kukunya kotor ya, kemudian ternyata setelah kukunya hitam itu, kotorannya dicongkel gini terus di mikroskop. Wah, ternyata banyak sekali itu ya bakteri-bakteri yang hidup ya. Makanya Rasulullah mengatakan menganjurkan kita itu selalu membersihkan kuku. Makanya anak-anak itu sampai awasi ya. You also pay attention to their nails. If it is long, ask them to cut. Waktu saya Muhammad Amin pertama ke Aqobah, waktu itu ke Aqobah 4, beliau mengatakan gini, santri-santri yang panjang itu suruh potong kukunya. Ngomong ke saya langsung, 5 deh ya Syekh. Kenapa ya Syekh? Karena kuku yang panjang itu sebab doa itu sulit untuk terkabul. Jadi kalau kita berdoa kemudian kuku panjang, apalagi sampai kotor, itu susah untuk makbul. Ya, jadi ini dipotong aja. Dipotong, rambutnya juga rapi dan seterusnya.
Nah itu ya. Jadi kita tahu oh ternyata itu membawa bakteri dari mana ya? Dari mikroskop. Kalau tidak ada mikroskop, kita tidak akan tahu bahwa jisim itu ada. Bukankah suatu hal yang mengherankan jika sebagian orang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain? Karena dalam kekuatan dan kelemahan daya penglihatan, manusia terdapat teladan penting bagi mereka yang punya mata hati. Jadi apa? Kita itu kalau dalam kata ulama itu melihat sesuatu itu kan dengan pandangan mata, tapi pada hakikatnya eh, ada hakikat lain yang kita tidak tahu. Kita hanya melihat secara kasat mata saja. Ya. Kemudian yang terakhir, ma wadhaiful malaika. What are the angels duties? Ya, apa tugasnya? Para malaikat macam-macam. Minal malaikati rusulun, diantaranya ada yang ditugaskan sebagai mediator atau sebagai utusan bainal maula, antara Allah, al maula itu Allah Subhanahu wa taala, wa baina anbiya'ihi wa rusulihi, mediator antara Allah, nabi dan rasulnya. Seperti siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu yang mediator ya, yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ada juga yang bertugas apa? Menjaga manusia. Wa minhum hafadzatun 'alal ibad, menjaga manusia. Jadi kita ini ya ono sing jogo, ada malaikatnya. Ada yang istilahnya jin korin ya ono. Korin itu dari kata corona, yang corona yakrinu, yang mendampingi kita. Ya, bawaan kok lahir itu. Setiap orang punya jin korin. Kadang kayak ada yang membisiki kita, ada yang mengingatkan kita atau feeling kita ya, kayak ada yang membisiki sesuatu, itu bisa jadi jin korin. Itu yang mendampingi kita. Ya. Jadi setiap orang itu pasti punya. Nah, itu menjaga manusia. Kemudian wa minhum man yaktub a'malal ibad, ada yang mencatat semua amalan manusia, perbuatan baik dan jelek, min khairin aw syarrin. Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Yang pasti itu ya diiringi, setiap manusia itu ada raqib dan atid. Wa minhum wakaluna bil jannah, ada malaikat yang ditugaskan menjaga surga, wa naimiha, dan kenikmatannya. Siapa namanya malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Ada perbedaan ya. Pernah dengar kata nikmah ya, nikmatun, nikmat. Nikmat dengan naim itu artinya sama, nikmat. Naim itu artinya nikmat. Bedanya apa? Kalau nikmat itu untuk kenikmatan duniawi ya. Kalau naim itu kenikmatan surgawi. Nah, itu bedanya. Jadi Al-Quran itu memberikan kesan podo-podo artinya nikmat, tapi secara fungsi itu beda. Ada malaikat wa minhum wakaluna binnar, ada yang dipasrai apa? Menjaga neraka, wa adzabiyah, dan adabnya. Siapa namanya? Malaikat Malik ya, Cak Malik Satpam itu ya. Berarti kun Joko itu tegas ya. Tidak pernah tersenyum itu. Malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum. Digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah tersenyum, sangat ditakuti. Tapi malaikat Malik itu ya pasti punya anak buah yang banyak, bukan berarti cuma satu. Ya. Malaikat-malaikat yang ditugasi di neraka itu. Asistennya ya pakai. Ya kita tidak tahu. Wa minhum hamalatul arsy, ada malaikat yang memikul arsy, maksudnya dia menjaga arsy. Wa minhum qaimuna bi masalihil ibadi, ada yang malaikat itu yang mengurusi kemaslahatan, kemanfaatan manusia, kebaikan manusia. Ila ghairi dzalika mimma umiru bihi, lain-lain sebagainya. Ada yang malaikat ditugaskan di laut, ada yang di gunung, macam-macam malaikat itu. Itu malaikat-malaikat yang sub-sub yang lain itu masih banyak itu. Tapi yang kita pelajari itu adalah 10 malaikat yang ditugasi itu yang VIP ya. Jibril, terus malaikat siapa? Kail, Israfil, Israel, Mungkar Nakir, Raqib Atid, terus Malik Ridwan. Kalau malaikat Israfil ditugaskan apa? Untuk meniup sangkakala ya. Nah, kan malaikat kiamat kan belum terjadi, nganggur dong malaikat. Siapa tadi? Israfil. Malaikat itu tidak nganggur. Mereka semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah. Yes, pokoknya nunggu perintah. Bahkan dalam kitab Badi'uz Zuhur itu diterangkan apa? Mulutnya malaikat Israfil itu sangat dekat sekali dengan jarak sangkakala itu. Jadi sewaktu-waktu kalau Allah memerintahkan kiamat, itu langsung sangkakalanya itu
Ya, kalau kayak gini ngapain ya? Bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Malaikat pencabut nyawa Israel ya. Malaikat Israel bagaimana itu kalau terjadi gempa bumi atau orang kejatuhan bangunan roboh itu kan langsung red ono wong ratusan mati umpama. Yaitu malaikat Israel juga punya anak buah yang banyak sekali. Di sini ada kejadian kematian, di negara lain ada kejadian kematian, banyak itu anak buahnya itu. Jadi bukan satu terus rono rene enggak. Anda kalau pernah ya, dan saya itu sering ya biasanya kalau ke mana itu eh, unit gawat darurat itu atau di ruang picu ya, ruang picu di rumah sakit itu. Ya, karena orang-orang yang sudah kritis itu kan ditempatkan di satu ruang itu biasanya nek siji mati ya. Itu terus ndak lama setelah itu yang sebelah mati, sebelah mati. Yunani ki malaikat mesisan dirapel iki. Jadi lewat ngono langsung pesan gawe dal-dal. Ya Allah. Jadi sering saya beberapa waktu itu kalau beberapa kesempatan kalau pas masuk di ruang itu biasanya ndak lama setelah itu meninggal.